hati Simon orang Farisi itu. Lalu dia berkata, Tuhan berkata, Simon, ada orang berhutang. Yang satu hutangnya banyak sekali, tidak bisa bayar. Lalu Tuhan itu mengatakan, sudahlah, waive saja hutang. Orang yang lain punya hutang hanya sepersekian dari hutang orang yang pertama, tapi juga nggak bisa bayar. Lalu Tuhan yang sama mengatakan, aku juga waive hutang. Lalu Tuhan Yesus tanya, Simon, dari dua orang yang di waive hutang itu, yang mana lebih berterima kasih dan bersuka cita? Of course, orang Farisi, orang Yahudi paling pintar itu uang. Dan Simon berkata, tentu orang yang banyak hutangnya, yang dibebaskan dari hutang itu, yang bersyukur dan terima kasih. Lalu Tuhan berkata, Simon, aku masuk ke rumah. Kamu tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Aku masuk ke rumahmu. Kamu tidak hak dan tidak mencium pipi. Tetapi perempuan ini, dia membasuh kakiku dengan air matanya, menciumi kakiku dan mengurapi kakiku dengan minyak. Karena apa? Karena besar dosa sudah diampuni, maka besar kasih dan terima kasihnya kepada. Saudara lihat betapa bedanya perempuan itu dengan Simon terhadap Yesus. Lihat, pada yang satu ada hati. Mengapa ada hati? Karena hatinya sudah merasakan kebaikan Yesus Kristus, dan dia berterima kasih, maka punya hati ketika mendekat kepada Yesus. Yang satu orang Farisi gak butuh apa-apa dari Yesus. Kalau dia undang Yesus hanya karena Yesus orang terkenal, supaya dia makin terkenal. Semua dia lakukan buat dirinya. Dia gak butuh apa-apa dari Yesus. Dia gak pernah sadar bahwa dosanya itu besar dan perlu pengampunan. Ya, dia meminta ampun kepada Allah, tapi dia tidak merasa dosanya begitu besar seperti dosa perempuan lacur ini. Maka dingin-dingin empuk saja hatinya kepada Yesus. Saudara, hatimu dan hatiku akan berbeda setiap kali kita berbakti. Kalau kita sadar siapakah kita, who am I? Siapakah kita? Siapakah? Seperti lagu berkata, who am I that the King of Glory should die for? Siapakah aku sehingga Raja yang Maha Mulia itu perlu mati untuk aku? Aku ini memangnya apa? Tapi dia mau mati untuk aku. Tidak ada yang lain. Datang dengan hati yang bersyukur, hangat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berbakti dengan hati. Hati yang sudah dipenuhi kebutuhannya. Hati yang bersyukur karena itu. Dan yang ketiga, hati yang penuh cinta kasih untuk melayani Allah. Di sepanjang hikayat perjanjian lama dan perjanjian baru, syarat dengan catatan riwayat orang-orang yang melayani Allah dengan hati berkobar-kobar sebagai ungkapan kasih mereka kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi mereka. Saudara boleh mengambil siapa saja tokoh-tokoh Alkitab. Saya menyebut kembali Paulus. Lihatlah orang ini. Mengapa? Kalau saudara tanya, mengapa Paulus kau begitu berkobar-kobar untuk Allah? Dia berkata, aku ini di antara orang berdosa, aku adalah orang yang paling besar dosa. Tapi dia datang untuk menyelamatkan aku. Di jalan menuju Damaskus itu, Yesus menyatakan diri kepadanya. Paulus sudah lepas. Dia bertanya, karena suara itu memanggil dia, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus kaget. Yesus dia hujat, pengikut-pengikutnya dia aniaya, dia tangkapi, dia siksa di dalam rumah-rumah sembahyang. Untuk orang-orang itu menghujat Yesus. Dia itu seperti komando jihad. Paulus itu
Dia bilang Yesus itu cuma anak tukang kayu. Dia bukan Mesias. Bagaimana mungkin anak Allah, Mesias, mati di kayu salib? Itu adalah hujat kepada Allah. Kalau kamu bilang Yesus itu Mesias, aku akan mengejar kamu, menangkap kamu, menyiksa kamu, memaksa kamu menghujat Yesus. Lalu Yesus menyatakan diri kepadanya. Tapi Yesus tidak membinasakan dia. Maka Paulus berkata, apa yang harus aku perbuat Tuhan? Oh, Yesus berkata kepadanya, masuk ke dalam kota. Aku akan mengutus orang bernama Ananias untuk menyembuhkan butamu itu. Dan aku akan mengutus kamu pergi memberitakan namaku ke bangsa-bangsa yang belum pernah mengenal aku. Di depan Raja Agripa, Paulus berkata tentang penglihatan itu, aku tidak pernah bisa menyangka. Cukup satu kali aku mengalami, aku tidak mungkin ingkar. Saudara, kalau ada orang bilang Yesus itu cuma angan-angan hayal saja, orang itu tidak mengerti apa yang dia omong. Kalau orang mengerti, menyelidiki riwayat Paulus, orang macam Paulus bisa berubah dalam sekejap, pergi ke Damaskus untuk menangkap orang Kristen, tapi sampai di Damaskus berkhotbah tentang Yesus Kristus. Bagaimana mungkin? Paulus ini bukan orang emosional, bukan orang goblok, saudara. Dia itu sangat pandai sekali mengerti Alkitab. Dia seorang sarjana PhD kalau sekarang, bisa berubah dalam sekejap mata. Kalau bukan karena peristiwa yang luar biasa, Yesus menyatakan diri kepada dia, tidak mungkin dia mengalami berubah seperti itu. Dan karena pengalaman itu, dia menjadi orang begitu berkobar-kobar melayani Tuhan Yesus. Dia berkata, apalah artinya hidupku ini kalau aku tidak menunaikan tanggung jawab yang Yesus berikan kepadaku untuk memberitakan Injil. Kamu bilang jangan pergi ke Yerusalem karena kamu bilang aku akan ditangkap dan aku bisa mati karena itu. Paulus berkata, aku rela mati kalau perlu, asal aku menunaikan perkataan Injil, tugasku melayani Tuhan. Saudara, apakah hati kita waktu beribadah punya hati untuk melayani Tuhan? Di dalam bahasa asli, avoda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ibadah, saudara lihat dekat bukan? Avoda dalam bahasa Ibrani, ibadah dalam bahasa Arab, rumpunnya itu sama, rumpun semitis, sangat dekat sekali. Avoda bukan cuma berarti berbakti dalam bentuk kebaktian, tapi avoda juga berarti serving, melayani. Avoda itu juga berarti mengabdi. Saudara perhatikan kata huruf mati di sana ada A, B, D, aboda. Itu sama dengan abdi, A, B, D, A, B, D di sana. Itu mengabdi. Jadi kalau kita berbakti, sudah kita mengerti, kita diampuni, kita bersyukur, maka berbakti juga adalah melayani Tuhan. Kita bersuka cita melayani Tuhan. Puji-pujian kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Seperti malaikat memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dengan semangat, menyanyi dengan suara yang Allah berikan. Jangan cuma teriak-teriak suara-suara kalau kita nonton bintang sepak bola yang kita kagumi. Mengapa kita tidak bisa memuji Tuhan dengan suara kita sebagus-bagus? Melayani dengan memberikan persembahan, kita mendukung pekerjaan Tuhan. Melayani, saudara punya bakat apa? Oh, untuk fellowship, supaya kita sama-sama makin akrab dan makin mengasihi Tuhan. Aku mendukung, saudara masak, atau saudara mengisi kotak donasi. Semua itu adalah pelayanan. Jangan cari good deal. Ada orang Kristen mentalnya itu mental good deal. Kita paling senang kalau dapat good deal, saudara. Oh, good deal, senang sekali. Cerita, ini barang yang mestinya ini sekian ratus dolar, aku cuma bayar $15 loh. Good deal, senang luar biasa. Jangan jadi orang Kristen mau cari good deal untuk melayani Tuhan. Satu hari saya menghadiri satu perayaan anniversary gereja dan pelayanan sekian puluh tahun seorang pendeta. Lalu ada seorang
anggota gereja yang ambil corong dia bicara. Lalu dia bilang, pendetaku ini pendeta kita luar biasa. Ya, dia khotbah bagus, dia main musik pintar, nulis juga menarik, dia bikin buletin sendiri, dia rajin kunjung anggota, jemput antar, bayar bensin sendiri. Luar biasa pendetaku ini, kata dia. Good deal. Dia bilang good deal punya pendeta seperti ini. Bayarnya sekian, bisa semua, good deal kan? Dia bilang sialah. Jemaat orang Kristen mental good deal. No. Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Mazmur 51. Maksudnya bisa kita artikan persembahkan syukur sampai taraf korban. Bersyukur sampai rasa berkorban. Allah berkenan yang seperti itu. Apakah saudara dan saya sudah bersyukur sampai taraf berkorban? Kalau kita memberi sesuatu, kita melayani Tuhan sampai taraf berkorban. Saya sudah pernah berikan ilustrasi. Saya ulangi lagi, karena saya belum punya ilustrasi yang lain untuk menekankan hal ini, supaya kita mengerti. Seorang anak sekolah minggu pulang, mami, tadi guru bilang minggu depan kita diminta bawa apa-apa untuk diberikan kepada orang-orang miskin di negeri yang jauh. Apa aja boleh katanya. Mau mainan bekas, baju bekas, makanan kaleng, apa saja. Macem-macem kata mami. Ada aja gereja ini. Iya dong mami, hari Sabtu nih, besok Minggu belum juga disediakan. Mami udah siapin belum buat besok? Ntar besok bawa apa nih? Sudah. Lalu mami yang buka kabinet dapur, dia lihat-lihat ada apa, penuh semuanya. Dan makanan kaleng ini, masih bagus. Ini expired buku itu. Lalu lihat semuanya banyak. Anaknya bilang, mami, kalau seperti ini kita bukan bantu mereka, mereka yang bantu kita ngosongin sampah di rumah. Itu memberi, belum sampai taraf korban, saudara mengerti? Memberi yang gampang-gampang. Kalau kita punya 10 jas, berikan 1 yang sudah lapuk, yang sudah warnanya blur, ya sudah kita nggak sudah pakai. Apakah itu berat? No. Tapi kalau saudara punya yang bagus dan cuma 1, saudara perlu, tapi ada seorang lain yang lebih perlu, saudara rela berikan. Itu namanya memberi sampai taraf berkorban. Berbakti dengan hati, melayani Tuhan sampai taraf berkorban. Sampai kita rasa berat, tapi kita berikan dengan hati ringan, dengan hati gembira, karena aku boleh memberi kepada Tuhan. Itu memberi dengan taraf korban. Seorang tua didatangi ratu yang lagi inkognito. Ratu menyamar masuk ke desa-desa. Lalu kehujanan waktu mau pulang, datang ke satu gubuk, ketok pintu. Lalu orang tua itu lihat perempuan ini dia kenal dengan seorang laki-laki. Siapa? Mau minta apa? Mau ngapain? Jam-jam ini. Lalu laki-laki itu adalah ajudan ratu, berkata kepada pak tua dalam rumah itu, kami orang asing di sini. Rumah kami jauh di luar kota. Hujan begini deras. Kami tidak bisa pulang. Kalau kami paksa, ibu tua ini pasti sakit. Apakah ada payung boleh kami pinjam? Pak tua lihat dari atas ke bawah. Orang asing. Tapi orang di Inggris kan sopan santun. Jadi dia masuk ke dalam. Ada sebentar. Dia buka kotak hartanya. Ada beberapa payung. Payung baru, payung lama, dan payung butut. Dia pilih yang butut, dia kasih kepada orang yang tidak dikenal. Lalu laki-laki itu bilang, terima kasih. Perempuan tua juga bilang, oh,
appreciate. Mereka pulang dengan baik untuk itu. Besok paginya, cuaca yang cerah, rumah itu diketok. Waktu Pak Tua itu buka pintu, di depan sana ada seorang perwira kerajaan. Pakaian yang sangat gagah perkasa. Dan aku kaget. Kenapa? Aku salah apa? Ada perwira kerajaan datang. Perwira itu berkata, atas nama Ratu, saya diutus untuk mengucap terima kasih kepada Bapak karena kemarin sudah meminjamkan payung kepada Ibu Ratu. Bagaimana perasaan Pak Tua itu? Dia sudah memberi, tapi belum sampai taraf korban. Dia memberi yang sisa, yang gampang, hilang pun nggak apa-apa. Karena apa? Dia tidak kenal siapa di depan dia. Dia tidak punya relationship dengan orang itu. Dia berhitungan karena dia belum rasakan apa-apa dari orang itu. Tetapi kita dengan Tuhan, kurang apa Tuhan untuk saudara dan saya? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk membalas semua kebaikannya kepada kita? Marilah semua hal-hal ini mewarnai hati saudara, pengertian kita, perasaan kita, ungkap kepada Tuhan. Kalau bicara perasaan, bicara emosi, orang suka berpikir negatif. Wah, emosional kami. Emosi sering diartikan negatif. Kalau dikatakan jangan emosi, artinya kendalikan diri, jangan marah. Kamu emosi sih, marah. Atau, aduh, aku tadi terlalu emosi, aku beli HP di rumah, aku menyesal. Tidak kendali diri, tidak timbang baik-baik. Emosi dianggap negatif. Tetapi, pendeta John Piper mengatakan, worship, saya bacakan apa dia itu katakan. Dia bilang begini, the drawing near of the heart to God means the coming alive of our feelings for God. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati kita, itu berarti kita membangkitkan perasaan-perasaan kita menjadi hidup kepada Allah. Worship is an affair of the heart. Worship itu adalah urusan hati. It is an affair of feeling and of emotion. Therefore, where feelings are dead, so is worship. Berbakti dengan hati, itu berbakti dengan sepenuh perasaan. Yang kita mengerti, turun ke perasaan. Yang kita alami dari Tuhan, mewarnai perasaan kita. Dan semua itu kita ungkapkan dalam kebaktian. Karena itu, kebaktian tidak bisa lagi santai-santai. Hamba-hamba, dingin-dingin, lemes-lemes, tidak bisa. Kalau kita sungguh-sungguh sepenuh hati berbakti, kebaktian kita akan berbeda. Amin, saudara-saudara. Mulai sekarang, di mana saudara berbakti? Di Graceful Community, di gereja lain, di dalam kamar saudara worshiping God, doing dengan hati saudara penuh, full of good feeling to God. Maka ibadah itu berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Diberkatilah kita semua. Amin.